Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru MTS Negeri 3 Langkat yang ingin mengumpulkan hasil belajar siswa berupa foto atau file, tapi takut jika pengiriman lewat WA akan mempengaruhi oleh penuhnya memori HP, maka video ini saya buatkan tutorial cara membuat link formulir pengiriman soal atau hasil belajar siswa menggunakan Google Form. Nah, untuk membuat link ataupun formulir pengiriman hasil belajar siswa ini, yang pertama kita harus memiliki akun Gmail yang aktif. Nah, setelah kita memiliki akun Gmail, kita langsung saja buka website drive.google.com. Nah, setelah itu kita masukkan alamat email kita beserta password. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke halaman muka dari Google Drive. Nah, dari sini kita akan buat formulir pengiriman tugas siswa. Tahap pertama atau langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik tanda plus baru atau new di sebelah kiri ini, diklik, pilih lainnya, pilih Google Formulir. Nah, setelah itu kita akan desain formulir untuk pengiriman hasil belajar siswa. Kita buat yang pertama judulnya. Contoh judulnya adalah tugas tik. Baru bisa kita buat deskripsinya. Ini merupakan link untuk mengirim tugas mata pelajaran tik. Nah, setelah kita buat judul dan deskripsi formulirnya, kita klik judul formulir sebelah kiri atas, otomatis dia akan berubah. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian yang keduanya. Nah, yang bagian kedua ini kita perhatikan di sini bentuknya, kita pilih jawaban singkat. Nah, untuk yang pertama kita desain itu isiannya adalah nama siswa. Nah, jadi di bagian yang pertama ini siswa akan menuliskan namanya. Kemudian kita isi wajib diisi. Setelah itu kita klik tanda tambah ini untuk masuk ke bagian yang kedua. Nah, di bagian kedua ini kita buat kelas. Nah, jadi desain untuk link ini saya buat untuk semua kelas. Misalkan saya ada masuk di kelas 91, tambahkan opsi 92, tambahkan opsi 93, tambahkan opsi lagi 94. Ini hanya contoh. Misalkan Bapak Ibu ada masuk di kelas 7 atau 8, silakan tambahkan kelas lainnya sampai semua kelas yang Bapak Ibu ampu ada di dalam ini. Kemudian jangan lupa pilihan untuk bagian kedua ini pastikan itu pilihan ganda. Kemudian kita pilih wajib diisi. Dan kita masuk ke bagian yang ketiga yang terakhir, klik tanda tambah plus sebelah kanan. Nah, akan muncul bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini kita buat dia upload file atau foto tugas. Nah, di sini kita pastikan dia bukan pilihan ganda. Kita ubah menjadi upload file. Kita klik upload file. Nah, maka akan keluar
izinkan responden mengupload file ke Google Drive kita. File akan diupload ke Google Drive kita sebagai file milik kita, sedangkan responden akan diminta untuk login ke Google saat akan mengupload bukti atau file tugas mereka. Jadi siswa-siswi juga harus memiliki akun Gmail untuk dapat mengupload filenya. Kita klik lanjutkan. Nah, kalau sudah lanjutkan, setelah itu ini kita biarkan saja. Jumlah maksimum filenya kita buat 10 saja. Ukuran file maksimal 10 mega, nggak masalah, sudah terlalu besar, ini cukup besar. Baru kita pilih wajib diisi. Nah, jadi desain yang kita buat ada 3 bagian. Yang pertama untuk nama siswa, siswa nanti mengisi nama. Kemudian kelas, siswa akan memilih atau mengisi sesuai kelasnya. Setelah itu dia akan mengupload file tugasnya ataupun foto tugasnya sesuai dengan instruksi dari Bapak Ibu guru. Nah, kalau sudah selesai, kita masuk ke pengaturan tambahan. Klik setelan gambar roda gigi ini, klik. Kemudian pilih presentasi. Kemudian hilangkan centang. Nah, setelah anak-anak nanti mengupload tugasnya, maka akan keluar pesan. Boleh kita buat pesannya. Contohnya, terima kasih, tugas Ananda telah diterima. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian misalkan kita tes dulu pratinjau bentuknya seperti apa. Nanti tampilannya di HP atau laptop nanti seperti ini formulirnya. Nah, kita buat contoh dulu. Misalkan saya isi sendiri nama Andre, kemudian kelas 91. Kemudian saya upload tugas saya. Nah, upload tugasnya contohnya saya upload berupa foto. Contoh. Nah, saya upload ini saja, foto roster ada 3. Contoh ini foto roster ada 3. 1, 2, 3. Saya klik open. Nah, sudah masuk filenya. Kemudian nanti siswa klik upload. Nah, ini kita buat contoh jika siswa mengupload file atau fotonya atau foto soalnya. Nah, setelah sudah ada filenya masuk, maka nanti siswa tinggal klik kirim. Maka file-file yang terupload ini akan masuk ke Google Drive Bapak Ibu yang membuat formulir. Terima kasih, tugas Anda telah diterima. Sekarang kita cek di Google Drive kita apakah sudah masuk. Nah, tadi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Tugas tik. Nah, sudah masuk di folder tugas tik. Jadi uploadan dari siswa-siswi tugas nanti akan masuk ke Google Drive Bapak Ibu. Nah, filenya sudah masuk. Kemudian dari data Excel-nya nanti juga ada masuk. Nah, ini tadi kan Bapak Ibu ada respon 1. Kemudian kita pilih Excel, membuat spreadsheet. Kita buat Excel-nya. Nah, misalkan nanti tadi kan yang buat Andre kelas 91 sudah mengupload
tugasnya. Dari sini kita bisa rekap nama-namanya, kemudian filenya atau hasil uploadnya bisa kita lihat di folder respon. Ini tadi Bapak Ibu, folder respon tugas yang dikirim tadi. Nah ini dia. Nah misalkan bagaimana cara kita mengirimkan linknya ke anak-anak. Nah dari yang desain tadi ini Bapak Ibu, formulir yang kita desain, kita klik kirim, pilih lambang rantai ini, klik, nah perpendek link atau URL-nya, salin. Nah link inilah yang bisa kita kirim ke WA group untuk kita umumkan di WA group kelas kita bahwa pengiriman hasil tugasnya dapat dikirim melalui link tersebut. Misalkan saya kirim ke WA, tinggal kita klik kanan, paste. Nah, nanti akan ada linknya. Kemudian dari link inilah nanti anak-anak bisa mengirim hasil belajarnya. Demikianlah tutorial pengiriman hasil tugas belajar siswa ke Google Form yang saya buat. Semoga dapat membantu. Sekian, terima kasih.